Ibu bapak, saudara-saudara, orang muda, remaja dan anak-anak yang terkasih, Shalom, damai sejahtera Tuhan menyertai kita semua. Hari ini, hari Minggu 5 April 2020 adalah hari Minggu Palma. Kita akan merenungkan bersama-sama kisah sengsara Tuhan kita Yesus Kristus dari Injil Matius bab 27 ayat 11 sampai 54. Mari kita buka renungan kita ini dengan tanda salib. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Kita siapkan pikiran hati kita, kita dengarkan kisah sengsara Tuhan kita Yesus Kristus. Inilah kisah sengsara Tuhan kita Yesus Kristus menurut Matius. Sesudah ditangkap dan dihadapkan ke Mahkamah Agung Yahudi, Yesus lalu dihadapkan kepada wali negeri, yakni Pilatus. Dan wali negeri bertanya kepada Yesus, "Benarkah engkau raja orang Yahudi?" Jawab Yesus, "Engkau sendiri mengatakannya." Tetapi atas tuduhan yang diajukan imam-imam kepala dan tua-tua terhadap dirinya, Yesus tidak memberi jawaban apapun. Maka kata Pilatus kepadanya, "Tidakkah engkau dengar betapa banyaknya tuduhan saksi-saksi ini terhadap engkau?" Tetapi Yesus tidak menjawab sepatah kata pun, sehingga wali negeri itu sangat heran. Telah menjadi kebiasaan bagi wali negeri untuk membebaskan seorang hukuman pada tiap-tiap hari raya atas pilihan orang banyak. Pada waktu itu ada dalam penjara seorang terkenal, kejahatannya namanya Barabas. Karena mereka telah berkumpul di sana, Pilatus bertanya kepada mereka, "Siapa yang kamu kehendaki kubebaskan bagimu, Barabas atau Yesus yang disebut Kristus?" Pilatus sebenarnya tahu bahwa mereka telah menyerahkan Yesus karena dengki. Ketika Pilatus sedang duduk di kursi pengadilan, istrinya mengirim pesan kepadanya, "Jangan engkau mencampuri perkara orang benar itu, sebab dalam mimpi tadi malam aku sangat menderita karena dia." Tetapi oleh hasutan imam-imam kepala dan tua-tua, orang banyak bertekad meminta supaya Barabas dibebaskan dan Yesus dihukum mati. Wali negeri menjawab dan bertanya lagi kepada mereka, "Siapa di antara kedua orang itu yang kamu kehendaki kubebaskan bagimu?" Kata mereka, "Barabas." Kata Pilatus kepada mereka, "Kalau begitu apakah yang harus kuperbuat dengan Yesus yang juga disebut Kristus?" Mereka semua berseru, "Ia harus disalibkan." Ketika Pilatus melihat bahwa segala usaha akan sia-sia, malah sudah mulai timbul kekacauan, ia mengambil air dan membasuh tangannya di hadapan orang banyak seraya berkata, "Aku tidak bersalah terhadap darah orang itu. Itu urusan kamu sendiri." Dan seluruh rakyat itu menjawab, "Biarlah darahnya ditanggungkan atas kami dan atas anak-anak kami." Lalu Pilatus membebaskan Barabas bagi mereka, tapi Yesus disesah, lalu diserahkannya untuk disalibkan. Serdadu-serdadu wali negeri membawa Yesus ke gedung pengadilan, lalu memanggil seluruh pasukan berkumpul di sekeliling Yesus. Mereka menanggalkan pakaian Yesus dan mengenakan jubah ungu padanya. Mereka mengancam sebuah mahkota duri dan menaruhnya di atas kepalanya. Lalu memberi dia sebatang bulu di tangan kanannya. Kemudian mereka berlutut di hadapannya dan mengolok-olok dia. "Salam, hai Raja orang Yahudi." Mereka meludahinya, lalu mengambil bulu itu dan memukulnya kepadanya. Sesudah mengolok-olok dia, mereka menanggalkan jubah itu daripadanya dan mengenakan kembali pakaiannya sendiri. Kemudian mereka membawa Yesus keluar untuk disalibkan. Ketika berjalan keluar kota, mereka berjumpa dengan seorang dari Kirene yang bernama Simon. Orang itu mereka paksa untuk memikul salib Yesus. Maka sampailah mereka di suatu tempat yang bernama Golgota, artinya tempat tengkorak. Lalu mereka memberi Yesus minum anggur bercampur empedu. Setelah mengecapnya, Yesus tidak mau meminumnya. Sesudah menyalibkan Yesus, para serdadu membagi-bagi pakaian Yesus dengan membuang undi.
Lalu mereka duduk di situ menjaga dia. Di atas kepalanya terpasang tulisan yang menyebutkan alasan mengapa ia dihukum. Inilah Yesus, Raja orang Yahudi. Bersama dengan Yesus disalibkan dua orang penyamun, seorang di sebelah kanan dan seorang di sebelah kirinya. Orang-orang di sana yang lewat menghujat Yesus sambil menggelengkan kepala mereka berkata, "Hai engkau yang mau merobohkan bait suci dan mau membangunnya kembali dalam 3 hari, selamatkanlah dirimu. Jikalau engkau anak Allah, turunlah dari salib." Demikian juga imam-imam kepala bersama ahli Taurat dan tua-tua mengolok-olokkan Yesus dan berkata, "Orang lain ia selamatkan, tapi dirinya sendiri tidak dapat ia selamatkan. Dia Raja Israel, baiklah ia turun dari salib, dan kami akan percaya kepadanya. Ia menaruh harapannya pada Allah, biarlah Allah menyelamatkan dia. Jikalau Allah berkenan kepadanya, karena ia telah berkata, Aku adalah anak Allah." Bahkan penyamun-penyamun yang disalibkan bersama dengan Yesus mencelanya. Demikian juga, mulai dari jam 12, kegelapan meliputi seluruh daerah itu sampai jam 3. Kira-kira jam 3 berseru lagi Yesus dengan suara nyaring, "Eli, Eli, lama sabachthani." Artinya, "Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku?" Mendengar itu, beberapa orang yang berdiri di situ berkata, "Ia memanggil Elia." Dan segera mendekatlah seorang dari mereka. Ia mengambil buah karang, mencelupkannya ke dalam anggur asam, lalu mencucukkannya pada sebatang bulu dan memberi Yesus minum. Tetapi orang-orang lain berkata, "Jangan, baiklah kita lihat apakah Elia datang untuk menyelamatkan dia." Yesus berseru pula dengan suara nyaring, lalu menyerahkan nyawanya. Dan lihatlah, tabir bait suci terbelah dua dari atas sampai ke bawah, dan terjadilah gempa bumi. Bukit-bukit batu terbelah dan kubur-kubur terbuka, dan banyak orang kudus yang telah meninggal bangkit. Dan sesudah kebangkitan Yesus, mereka pun keluar dari kubur lalu masuk ke kota kudus dan menampakkan diri kepada banyak orang. Ketika menyaksikan gempa bumi dan apa yang telah terjadi, kepala pasukan dan prajurit-prajurit yang menjaga Yesus lalu berkata, "Sungguh orang ini adalah anak Allah." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Ibu bapak, saudara-saudara, orang muda, remaja dan anak-anak yang terkasih. Hari ini hari Minggu Palma, yang seharusnya minggu di mana kita berkumpul bersama-sama untuk merayakan peristiwa Yesus memasuki kota Yerusalem. Tapi karena situasi yang tidak aman, kita ada di rumah masing-masing. Lebih baiklah kita merenungkan firman Tuhan, kisah sengsara Tuhan yang baru saja kita dengarkan bersama. Dalam kisah itu kita sebetulnya mendapatkan ada dua kepentingan yang menyolok. Kepentingan politik, kepentingan duniawi, kepentingan diri sendiri dan kelompok di satu pihak, dan kepentingan surgawi, kepentingan keselamatan umat manusia di pihak lain. Mereka yang mengejar dan memperjuangkan kepentingan diri sendiri menghasut rakyat untuk ikut berpihak kepada mereka. Keputusan terakhir, seruan terakhir, keinginan yang mereka serukan, teriakan, "Salibkanlah dia. Yesus harus dibunuh." Di pihak lain, kita melihat Yesus yang dengan rela, dengan sepenuh hati menerima hinaan, mengalami, merasakan derita yang luar biasa, dan harus mati di kayu salib. Itu semua karena cintanya, karena kasihnya yang luar biasa, yang begitu besar untuk umat manusia, untuk kita semua.
Demi keselamatan, demi kebahagiaan umat manusia, Yesus memberikan hidupnya. Ia mewujudkan kata-kata yang pernah ia ucapkan. Tidak ada kasih yang lebih besar dari kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Ia memberikan contoh kepada kita bahwa apapun yang kita lakukan di dunia ini mesti mengalir dari hati yang mengasihi. Dan itu untuk kepentingan saya bersama orang lain. Untuk kebahagiaan saya bersama dengan orang lain. Untuk sukacita saya bersama dengan orang lain. Arahnya adalah kebahagiaan bersama. Damai sejahtera bersama. Saya percaya kita semua ingin tetap memperjuangkan harta surgawi. Dan harta itu adalah iman yang berbuah kasih. Mari kita mengejar dan menghidupi, mendapatkan harta itu. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.